Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhri Wijayani dengan NIM 501322314 akan membahas tugas 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar negara. Untuk pertanyaan poin 1, isu sosial politik dan sosial budaya. Artikel jurnal judul pembentukan karakter siswa melalui budaya sekolah di jenjang sekolah dasar. Penulis MEA Pramono dan Estri Hantoyo tahun 2021, Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan terakreditasi Sintampat. Untuk poin-poin penting dalam artikelnya, budaya sekolah memang bukan hanya tentang aktivitas, tetapi lebih kepada pembentukan nilai melalui pembiasaan dan interaksi sosial yang terus-menerus. Beberapa penelitian lain mendukung hal ini. Nilai-nilai konkret, budaya sekolah yang efektif menerapkan nilai-nilai spesifik seperti nilai Islami, kepemimpinan, budaya antri, saling menyapa, saling menghormati, berbicara sopan, dan kejujuran. Pembentukan melalui pembiasaan. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui kegiatan pembiasaan dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta kegiatan penunjang seperti outbound dan market day. Kegiatan-kegiatan semacam ini bertujuan untuk mengembangkan karakter seperti kemandirian, kejujuran, percaya diri, disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Untuk penerapan di sekolah saya, beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan. Mendiversifikasi kegiatan pembiasaan. Selain kegiatan yang sudah berjalan baik seperti Jumat Bersih dan Salam Senyum Sapa, sekolah dapat menambah kegiatan berbasis proyek yang menekankan karakter tertentu. Contohnya, mengadakan market day untuk menanamkan jiwa kewirausahaan dan kejujuran atau kegiatan outbound untuk melatih kerjasama dan kepemimpinan. Memperkuat kemitraan dengan orang tua, mensosialisasikan nilai-nilai budaya sekolah kepada orang tua secara rutin, misalnya melalui pertemuan bulanan atau buletin agar pembiasaan sama dapat didukung di rumah. Untuk pertanyaan poin kedua, pendidikan berwawasan multikultural. Artikel jurnal, judul pengembangan mata kuliah pendidikan sosial budaya berbasis pendidikan karakter, kebangsaan dan berorientasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Penulis B. Maftu, R. Satika, dan M. Kembara tahun 2020. Jurnal Sosio Religi, Jurnal Kajian Pendidikan Umum dan Humaniora, terakreditasi Sinta 3. Untuk poin-poin pentingnya yaitu pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap keberagaman untuk menciptakan toleransi, empati, dan solidaritas. Implementasinya memerlukan peran guru yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan nilai budi pekerti dan moral yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa. Untuk penerapan di sekolah saya, untuk mengatasi potensi perbedaan sikap itu 1A. Mengoptimalkan proyek budaya. Mengembangkan proyek budaya daerah yang lebih mendalam, misalnya dengan menugaskan siswa untuk mewawancarai tokoh masyarakat mengenai tradisi mereka, lalu mempresentasikannya dalam festival budaya sekolah. 2. Menciptakan aktivitas kolaboratif lintas kelompok, mengelompokkan siswa dari latar belakang yang berbeda. Memperdalam nilai religius dan toleransi, menanamkan karakter religius tidak hanya pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing, tapi juga toleransi beragama dan pembiasaan senyum, salam, sapa, sopan santun dalam interaksi sehari-hari. Untuk pertanyaan poin 3, artikel Jurnal Nasional terakreditasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Dasar. Judul artikelnya Studi Literatur Integrasi Teknologi Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Interaktif di Sekolah Dasar Indonesia. Penulis Fathia Rahma, Niken Widi Astuti, Arum Fatayan. Jurnal Didaktik, Jurnal Ilmiah PGSD STKIP, Subang volume 11 nomor 3 September 2025. Poin-poin penting yang dibahas. Peran teknologi dalam pembelajaran interaktif integrasi yaitu teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Teknologi memungkinkan penyajian materi tidak hanya melalui teks, tetapi juga dengan video, animasi, dan simulasi yang membuat konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, antusiasme, dan partisipasi aktif siswa di dalam kelas. Tantangan implementasi teknologi penelitian mengidentifikasikan beberapa tantangannya itu satu, keterbatasan infrastruktur. Banyak sekali yang menghadapi kendala berupa kurangnya perangkat, yaitu komputer, tablet, akses internet yang tidak stabil, serta listrik yang belum memadai, khususnya di daerah pelosok. Dua, kesiapan gurunya. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi guru dalam mengoperasikan perangkat teknologi dan mengintegrasikan ke dalam materi pelajaran. Tiga, ketimpangan lainnya, tantangan lain termasuk kesenjangan kualitas jaringan internet antar daerah dan keterbatasan dalam pengembangan konten digital yang sesuai dengan kurikulum. Rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, artikel yaitu menyediakan infrastruktur. Pemerintah dan sekolah perlu mengalokasikan dana untuk pengadaan peralatan TIK dan peningkatan infrastruktur pendukungnya seperti jaringan internet. Dua, pelatihan rutin bagi guru penting untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif bagi guru tidak hanya dalam hal penguasaan teknik perangkat, tetapi juga pada strategi pedagogis untuk mengintegrasikan TIK ke dalam rencana pelajaran secara efektif. Tiga, pengembangan konten yang mendukung. Mendukung pengembangan bahan ajar digital seperti e-book interaktif dan platform pembelajaran online yang mudah diakses oleh guru dan siswa. Untuk penerapan di sekolah, kelebihannya dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan platform digital, contohnya Ruang Guru Zenius, aplikasi edukasi. Tantangannya masih menghadapi kendala seperti jumlah perangkat yang terbatas, akses internet yang tidak stabil, atau sebagian guru yang masih belum terbiasa dengan teknologi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap infrastruktur dan penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi para pendidik menjadi langkah yang sangat penting. Untuk poin pertanyaan keempat, saya memilih judul Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Dasar dengan Metode Studi Literatur, yaitu judul artikel Integrasi Teknologi Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Interaktif di Sekolah Dasar Indonesia. Penulis Fatia Rahma, Niken Widi Astuti, Arum Fatayan, Jurnal Didaktik, Jurnal Ilmiah PGSD, STKIP, Subang, volume 11, nomor 3, September 2025. Untuk poin-poin penting dibahas yaitu urgensi integrasi teknologi dalam pendidikan. Artikel ini menekankan bahwa integrasi TK bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara fundamental, khususnya di sekolah dasar. Teknologi berperan sebagai infrastruktur pembelajaran yang memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih inovatif, menyenangkan, dan efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tantangannya dalam implementasi. Tantangan yang dibahas selaras dengan yang diuraikan dalam artikel yang memperkuat validitasnya di tingkat internasional. Fokusnya adalah pada satu, keterbatasan infrastruktur yang menjadi penghalang utama kesetaraan akses pendidikan berbasis teknologi, kurangnya pelatihan guru yang menyebabkan pemanfaatan TK tidak optimal, resistensi terhadap perubahan dari metode pembelajaran tradisional. Untuk rekomendasinya, untuk pendekatan sistematis dan berkelanjutan, satu, pengembangan strategi yang efektif, membangun rencana implementasi TIK yang matang dan realistis, dimulai dari hal-hal kecil yang mudah diakses seperti pembuatan konten digital sederhana oleh guru. Dua, dukungan dan kolaborasi semua pihak. Keberhasilan integrasi TIK memerlukan komitmen dan kerjasama bukan hanya dari guru dan sekolah, tetapi juga dari pemerintah dan penyediaan infrastruktur, serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung akses belajar anak di rumah.
Untuk penerapan di sekolah, urgensi integrasi teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Integrasi TIK juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola sekolah secara keseluruhan. Tantangan implementasinya jika masih terdapat kendala seperti keterbatasan perangkat, pelatihan guru yang belum memadai atau kurangnya kebijakan yang mendukung secara berkelanjutan, maka penting bagi sekolah untuk terus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan ini melalui perencanaan yang matang serta dukungan dari semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan orang tua siswa. Untuk kesimpulannya, kedua artikel ini memberikan wawasan yang beragam mengenai integrasi teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pendidikan dasar. Artikel pertama menyoroti kelebihan dan tantangan implementasi TIK dalam kurikulum Merdeka, sementara artikel kedua menekankan urgensi dan tantangan dalam adopsi teknologi digital di pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya mengintegrasikan TIK secara efektif dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih. Demikian pembahasan tugas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.